Ya. Mari kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami dapat sampai hari ini kami dapat bebas untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami minta biar Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti apa yang kami harus lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan Tuhan biar Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebab itu, biar kita belajar apa yang kita harus lakukan. Saudaraku, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kemudian disambung Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 12. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lalu kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 12. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Amin. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan Yesus harus tunggu 40 hari sesudah kebangkitannya baru dia naik ke surga? Ini pertanyaan kita, kenapa dia tunggu 40 hari? Nah, kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun, itu di luar Yerusalem, dekat Betania. Jauhnya tadi kita baca dari Yerusalem sebelah timur, itu seperjalanan Sabat. Itu lebih kurang 2000 langkah. Jadi kurang lebih 1,5 kilometer. Di sebelah timur dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini terdiri dari 3 puncak yang memanjang sekitar 2 kilometer panjangnya. Nah, kalau kita lihat mengapa Tuhan Yesus harus tinggal 40 hari sesudah kebangkitannya. Kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, saudaraku, yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus tinggal 40 hari sesudah kebangkitannya? Yang pertama adalah banyak murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia menjadi ragu-ragu dan tidak percaya. Karena melihat dia ditangkap, dia didera, dihina, dia disiksa, sampai akhirnya dia mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan. Sehingga mereka menjadi ragu. Tadinya mereka memang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sekarang melihat peristiwa itu, kok seperti orang-orang pada umumnya, yaitu meninggal akhirnya. Nah, itu sebabnya Yesus harus tinggal dan merubah cara berpikir mereka. Di dalam Markus 16, ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, saudaraku, semua ragu, dan itu memang normal pada saat itu. Semua menjadi ragu dan tidak percaya. Sebab itu Yesus harus kembali untuk menyatakan diri supaya mereka percaya. Karena kalau mereka sampai terus dalam keadaan tidak percaya, tidak ada gereja Tuhan, tidak ada kita, saudaraku. Sebab itu Tuhan Yesus harus tinggal supaya selama 40 hari, supaya kembalikan semua kepercayaan iman mereka yang tadinya sudah betul-betul mereka berkata, "Engkau Mesias, Engkau anak Allah," itu mesti kembali lagi kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasul-rasul ini orang-orang Yahudi yang memang dalam hukum Taurat, dan mereka mengikuti Yesus sesuatu yang lain, dan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bahwa hukum Taurat sudah berakhir, sudah selesai, sudah genap. Tetapi sekarang adalah hukum kasih karunia. Zaman kasih karunia dimulai, dan murid-murid akan dituntun untuk bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Nah, kalau kita lihat, Yesus pernah mengajar soal ini kepada mereka, kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi pada saat mereka ragu
maka mereka akan kembali lagi kepada hukum Taurat. Saudara bayangkan tidak ada pegangan dan mereka bisa kembali kepada hukum Taurat. Kita lihat waktu Yesus mengajar mereka. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Mengapa ada kata sebelum semuanya terjadi? Karena waktu Yesus mengajar ini, dia belum mati di kayu salib. Dia belum dibangkitkan. Sebelum dia menggenapi hukum Taurat, maka dikatakan bahwa itu masih berlaku hukum Taurat. Tetapi begitu Yesus mati di kayu salib, dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Zaman hukum Taurat itu selesai dan mulailah zaman kasih karunia. Nah, waktu Yesus bangkit, maka hukum Taurat itu sudah digenapi. Saudaraku, kata menggenapi ini dalam bahasa aslinya adalah plerosai. Plerosai artinya melakukan dengan penuh, yang sudah penuh, sudah nggak bisa ditambah, atau menggenapi, sudah penuh, sudah selesai, itu plerosai. Nah, saudaraku, berarti bahwa kalau sampai Yesus tidak menyatakan diri kepada mereka, maka mereka akan kembali ke hukum Taurat. Dan kalau mereka kembali ke hukum Taurat, kita tidak ada, gereja tidak ada. Saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Yesus harus tinggal 40 hari sebelum kenaikan? Karena ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudaraku, pada saat itu ada pihak lain yang membayar serdadu-serdadu Romawi untuk menceritakan bahwa Yesus tidak hidup, tetapi dia dicuri mayatnya oleh murid-murid. Dan dia membuktikan bahwa dia hidup. Dia berulang-ulang menampakkan diri. Contohnya, waktu 2 orang berjalan ke Emmaus, dia menyatakan diri. Bahkan dia mengajar kedua orang itu. Waktu Thomas, saudaraku, waktu pembicaraan dari 2 orang ke Emmaus, nyata sekali mereka tidak mengerti. Dan waktu Thomas juga, wanita membawa rempah-rempah pergi ke kuburan. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus masih mati, bahwa Yesus tidak hidup. Nah, padahal Yesus sudah menyatakannya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, saudaraku, dia membuktikan bahwa dia hidup berulang-ulang. Dia menyatakan bahwa maut sudah dikalahkan. Coba kita lihat ayat di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 42. Ayat 36 sampai 42. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya,
seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa itu bisa dipegang, dia menyatakan dia hidup dan dia menunjukkan bahwa tubuh rohaninya seperti ini bisa diraba. Ada karena murid-murid meraba dia katakan bahwa kalau setan, karena mereka kira bahwa itu hantu. Dia katakan kalau hantu nggak ada daging, tidak ada tulang. Tapi ini ada daging, ada tulang. Dan kemudian dia makan bersama, makan ikan goreng. Nah, saudaraku, dia menunjukkan bahwa dia adalah dia yang sama sebelumnya. Yang sebelum kematian, sebagaimana dia hidup dengan mereka, makan dengan mereka, dia yang sama. Nah, saudaraku, dan mereka bisa meraba dia. Saudara, kalau kita lihat bahwa itulah yang Tuhan mau kita. Apa yang mereka alami, kita melihat itu dan percaya bahwa Yesus ada, bahwa Yesus hidup. Waktu itu dia belum naik ke surga, dia menyatakan dia ada. Saudaraku, jadi kita tidak perlu ragu, dia ada dan selalu bersama dengan kita. Dan saudaraku, kita harus tetap percaya kepada dia. Kita lihat nomor 4, mengapa sampai Yesus harus tunggu 40 hari baru naik ke surga. Saudaraku, dia banyak mengajar mereka. Selama 40 hari dia mengajar mereka kembali untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Saudaraku, karena kalau tidak sia-sia. 3,5 tahun dia ajar. Begitu dia mengalami siksaan, mati di kayu salib, buyar semua pikiran mereka. Dia harus kembalikan, karena mereka lah yang akan memberitakan, mereka lah yang akan membuat sehingga kami ini ada, gereja ada. Nah, saudaraku, kita lihat Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus mengajar, membuka pikiran mereka tentang bagaimana dia mati. Kenapa dia harus mati? Dan saudaraku, lalu yang kedua, dia mengajar tentang Roh Kudus. Sebelumnya dia sudah mengajar tentang Roh Kudus.
tetapi dia harus mengulanginya lagi sebelum dia naik ke surga. Saudaraku, dalam kitab Yohanes kita tahu, kita belajar tentang apa itu Roh Kudus yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi kembali dia katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem. Nah, lalu dia juga mengajar tentang Injil, karena dia berkata, kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan kamu harus memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudaraku, itulah semua yang kita ikuti sampai sekarang. Saudaraku, itu tidak mati, berkembang terus, berkembang terus. Saudaraku, kita mengajar tentang Yesus, tentang arti kematian Yesus. Kita juga mengajar tentang Roh Kudus, karena itu yang Tuhan Yesus mau. Kita juga mengajar tentang memberitakan kepada orang lain tentang Yesus. Nah, saudaraku, kita jangan stop. Saudara, kalau kita belum pernah mengambil bagian di dalam ini, mari kita mulai. Yesus sampai harus tinggal dulu 40 hari supaya ini jangan stop, supaya ini jangan mati, tapi terus berkembang seperti pelari estafet. Kitalah bagian dari zaman ini, kita yang hidup di zaman ini, kita harus melakukannya, kita harus meneruskannya. Sebab itu berdoa minta pada Tuhan supaya kita tidak stop. Karena murid-murid hampir stop, tetapi Tuhan Yesus tinggal 40 hari itu untuk mengembalikan semua kembali. Nah, yang kelima yang dia lakukan adalah dia mengajar tentang kerajaan Allah. Sebab itu di dalam Kisah Rasul pasal 1, kita lihat kembali dalam Kisah Rasul pasal 1 di ayat 6 dan 7, itu maka bertanyalah mereka murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mereka tanya, kapan Tuhan? Sekarang. Masa ini, sekarang. Tapi Yesus menjawab, kamu tidak perlu tahu waktunya. Berarti dia mengajar tentang kerajaan Allah. Saudara, kalau kita lihat kerajaan surga dan kerajaan Allah di Matius, dan di Matius itu dia mengatakan kerajaan surga, karena itu kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ngomong Allah sembarangan. Jadi kerajaan surga. Tapi kepada orang yang bukan Yahudi, kerajaan Allah. Nah, saudaraku, tapi itu sama. Itu satu. Bahwa itu adalah kerajaan surga. Itu adalah kerajaan Allah. Nah, Yesus kembali mengajar mereka soal itu. Karena mereka lah yang akan membawa kerajaan Allah itu, memberitakan kerajaan Allah itu. Dan sebagai respons atas ajaran Yesus, mereka bertanya, Tuhan kapan masa ini kah? Saudaraku, lalu Yesus berkata, menjawab, kamu tidak perlu tahu masanya kapan, karena itu ditetapkan oleh Bapakku, kata Yesus. Nah, saudaraku, Yesus mengulang. Kalau kita lihat kapan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, di dalam Matius pasal 13, seluruh pasal ini tentang kerajaan Allah. Seluruh pasal Matius pasal 13 ini Yesus mengajar dengan perumpamaan. Ada 6 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang penabur. Lalu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Lalu penjelasan yang ketiga, penjelasan tentang lalang dan gandum.
Lalu kemudian biji sesawi dan ragi. Lalu yang kelima adalah harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Karena Yesus selalu berkata kerajaan surga adalah seumpama. Nah, kemudian yang keenam adalah tentang pukat. Nah, saudaraku, itu semua ada di Matius 13. Dan itu menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan Yesus sudah selesai mengajar, Yesus bertanya, kita baca itu. Di dalam Matius 13 ini, ayat 51 dan 52. 51 dan 52. Yesus bertanya, mengertikan kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Waktu Yesus mengajar. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudaraku, dalam bahasa aslinya itu ahli Taurat itu disebut sovereign. Sovereign itu Indonesia menerjemahkan ahli Taurat, tapi itu ahli kitab. Maksudnya orang, kalau kamu mengerti tentang kerajaan Allah, itu cukup bagi kamu. Kamu adalah sebagai ahli kitab. Kamu dapat mengajar dari perbendaharaan kamu. Perbendaharaan itu tempat menyimpan barang-barang. Itu dari perbendaharaan kamu ada barang-barang lama, perjanjian lama, ada barang-barang baru, perjanjian baru. Dan kamu sudah bisa mengajar kalau kamu mengerti kerajaan Allah. Itu sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia mengulang itu tentang kerajaan Allah. Maka murid bertanya, apakah sekarang, masa ini? Yesus berkata, masanya kamu tidak perlu tahu, karena Bapa yang tetapkan. Nah, saudaraku, kita adalah penerus. Semua yang kita pelajari hari ini, itu harusnya kita juga mengerjakan. Karena kita bagian daripada itu. Saudaraku, kita harus percaya sungguh-sungguh, walaupun tidak melihat. Saudaraku, Thomas, waktu itu Yesus suruh raba luka pada tangannya, pada lambungnya. Karena Yesus berkata, karena kamu berkata percaya, karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Saudara, kita tidak pernah ngalamin hidup melihat Yesus secara jasmani. Kita nggak pernah lihat. Tetapi kita percaya, karena ini yang Tuhan mau, yaitu kalau dia naik ke surga, kita yang ditinggalin, percayakan kita, walaupun kita nggak melihat. Saudaraku, dia mengajar kita segala sesuatu. Kita harus terapkan. Sekarang ini bagian kita. Tongkat estafet ada di dalam tangan kita. Kita harus mulai berlari, mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi kita. Dia nyatakan itu kepada murid-murid, dan mereka melakukan. Mereka melakukannya, itu sebabnya ada gereja, ada kami-kami ini, karena mereka setia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah kami menyerap semua apa yang Tuhan mau. Engkau tinggal 40 hari untuk kembali mengajar hal-hal ini, supaya murid-murid melakukannya. Tuhan, bukakanlah pengertian kami, supaya kami juga melakukannya. Karena tongkat estafet ada di tangan kami.
Kamilah yang hidup pada zaman ini. Ajarlah kami. Kalau engkau membuka pikiran murid-murid, bukakan pikiran kami juga. Sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan sebagai pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah iman percaya kami. Yang mungkin lemah, mungkin tidak sekuat iman percaya murid-murid. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Tolong kami juga untuk mengerti tentang kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Ialah payane, ialah payano, ya namaste, ya rada payano, haleluya, haleluya, ya rana kayano, beane. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk saat ini, pada masa ini. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang berdiri di garis depan, para dokter, para perawat, yang mereka yang berhadapan dengan virus-virus corona, pasien-pasien. Tuhan, berikan kekebalan tubuh bagi mereka. Berikan mereka Tuhan kekuatan untuk melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang kena penyakit virus corona ini. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus kami ikat semua virus-virus corona keluar dari bumi Indonesia. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus dari bumi Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk pemerintah kami, berikan hikmat untuk mengatur supaya virus corona ini semakin hari semakin berkurang. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kami minta Tuhan berkati, Tuhan pelihara mereka. Kami berdoa supaya hati mereka tetap mengucap syukur, karena ini adalah proses yang mereka harus jalani. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Masing-masing jemaat Tuhan di rumah masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau selesaikan ibadah kami ini. Tuhan, kami ingin minta berkat Tuhan turun atas kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintahnya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.